Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ajakan Bertobat, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 3 ayat 1, 2, dan 4. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita sudah memasuki Minggu Advent kedua. Salah satu tokoh penting di masa Advent ini adalah Yohanes Pembaptis. Kehadiran Yohanes Pembaptis di tengah-tengah kehidupan manusia membuka babak baru sekaligus membuka jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Yohanes Pembaptis menjadi pembuka pintu dan pembuka jalan bagi kehadiran dan karya Yesus dengan menyerukan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Seruan Yohanes Pembaptis agar kita bertobat sungguh tepat disampaikan pada hari Minggu Advent kedua ini. Sebab masa Advent ini menjadi masa pertobatan, kesempatan yang istimewa dan khusus, di mana kita diingatkan kembali bahwa kita adalah manusia yang penuh dosa. Sebagai manusia yang berdosa, kita tidak layak untuk menerima kehadiran dan kelahiran Yesus dalam hati kita. Untuk itu, kita perlu bertobat dari dosa-dosa kita. Dengan bertobat berarti kita membuka pintu hati kita supaya siap menerima dan menyambut Yesus yang akan segera lahir. Sebab Yesus yang segera datang hanya dialami dan dirasakan orang yang bertobat dengan meninggalkan dosa-dosanya. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis menekankan bahwa pertobatan yang dikehendaki oleh Allah harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Artinya, pertobatan tidak hanya sekedar diucapkan oleh mulut, melainkan harus datang dari dalam hati dan disertai dengan tindakan. Tidak cukup kita hanya bertobat dengan datang kepada pastor lalu mengakui dosa-dosa kita. Sebab jika kita hanya mengakui dosa-dosa kita tanpa keinginan untuk berubah jadi lebih baik dari sebelumnya, maka pertobatan yang kita lakukan akan sia-sia. Karena itu, langkah yang kita tempuh untuk menerima sakramen pengakuan dosa tidak secara langsung membuat kita jadi baik dan suci. Menjadi umat Katolik dan Kristen yang baik dan suci merupakan hasil dari sebuah usaha dan perjuangan. Usaha dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan yang terkadang menyakitkan dan berat.
Oleh karena itu, setelah kita mengakui dosa kita lewat sakramen pengakuan dosa, kita perlu melakukan langkah-langkah yang nyata. Saudara-saudari terkasih, perkataan Yohanes Pembaptis, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat," merupakan sebuah seruan, ajakan, dan tawaran yang datang dari Allah. Tujuannya adalah supaya manusia bertobat. Namun ini bukanlah sebuah pemaksaan atau perintah yang harus kita lakukan. Sebab Allah tidak menghendaki kita bertobat karena terpaksa atau karena aturan. Pertobatan yang dilakukan karena terpaksa tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik dan murni sesuai kehendak Allah. Selain itu, pertobatan yang dipaksakan hanya bersifat sementara. Namun, pertobatan yang dilakukan dengan kesadaran dan keinginan dari dalam diri sendiri akan berbuah baik dan bertahan lama. Karena itu, sebagai sebuah ajakan atau tawaran, kita umat manusia mempunyai dua pilihan, yakni mau menerima atau menolak ajakan Allah untuk bertobat. Jika kita memutuskan menerima ajakan Allah untuk bertobat, maka harus ada tindakan nyata sebagai bentuk konkret dari pertobatan yang kita lakukan. Dan dengan bertobat, kita bisa bersatu kembali dengan Allah. Sebaliknya, jika kita menolak ajakan Allah bertobat, hati kita tidak tentram dan damai. Saudara-saudari terkasih, ajakan Allah agar kita bertobat menjadi bukti bahwa Allah menyayangi kita. Allah yang maha baik dan maha murah tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama dan menempuh cara hidup yang baru. Cara hidup lama ditandai dengan kebiasaan kita sehari-hari yang maunya cari enak dan cari aman. Selain itu, cara hidup yang lama juga ditandai dengan perilaku kita yang seringkali melawan perintah Allah. Sementara cara hidup baru sebagai tanda pertobatan dapat dilihat dari kemauan dan usaha kita untuk mau peduli dengan orang lain dan mau berkorban demi menciptakan keadaan hidup yang lebih baik dan lebih suci. Keadaan hidup yang lebih baik dan lebih suci itu tidak hanya terbatas pada diri sendiri, namun secara perlahan-lahan menyentuh masyarakat di sekeliling kita. Misalnya, seseorang yang ingin bertobat dengan meninggalkan kebiasaan berjudi. Setelah orang itu dapat membebaskan diri dari keterikatan dengan perjudian, orang itu sedapat mungkin berusaha agar orang lain yang masih tetap berjudi diarahkan kepada kegiatan yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan sesama. Apakah aku mau menerima ajakan Allah untuk bertobat? Ataukah kita menolak ajakan Allah
karena merasa diri sudah baik dan suci? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sabdamu hari ini yang mengajak kami untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa kami. Tuhan, sadarkanlah kami bahwa kami manusia lemah yang mudah jatuh ke dalam dosa. Kami hanya akan menjadi kuat bila kami selalu ada bersama Engkau. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.